Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sisilia, NIM 105200143, kelas 3E Prodi Ilmu Pemerintahan. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Soal yang pertama yaitu, jelaskan definisi sumber hukum, macam-macam sumber hukum dan contohnya. 1. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Contoh: A. KUH pidana, segi materialnya ialah mengatur tentang pidana umum, kejahatan dan pelanggaran. B. KUH perdata, dari segi materialnya mengatur tentang masalah orang sebagai subjek hukum, barang sebagai objek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa. 2. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya. Contoh sumber hukum formal: A. Undang-undang. Undang-undang merupakan segala sesuatu aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang dijaga oleh pemerintah negara itu. Contohnya ialah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, serta lain sebagainya. B. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan segala macam tingkah laku yang sama, serta juga dilaksanakan dengan secara terus-menerus, sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contohnya ialah adat istiadat di daerah yang dilakukan dengan cara turun-temurun yang sudah menjadi hukum pada daerah tersebut. Seperti jika ada yang berbuat maksiat di suatu desa, itu akan diberi hukuman membayar denda adat dan cuci kampung. C. Jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau juga masa lalu terhadap sebuah perkara yang sama, sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim di masa kini. Seorang hakim tersebut dapat membuat sebuah keputusan sendiri jika perkara yang sedang disidangkan itu tidak masuk dalam aturan sama sekali dalam undang-undang. Contoh: 1. Kasus jual beli dengan paksaan. 2. Perkara perceraian. 3. Perselisihan. 4. Sengketa lahan. D. Traktat. Traktat merupakan segala macam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, dan perjanjian tersebut mempunyai sifat yang mengikat untuk antar negara-negara yang bersangkutan. Contoh: 1. Traktat bilateral merupakan suatu jenis traktat atau juga perjanjian yang dibentuk oleh dua negara saja. 2. Traktat multilateral merupakan suatu perjanjian internasional yang dibentuknya oleh banyak negara. E. Doktrin. Doktrin merupakan segala macam pendapat para ahli hukum yang terkenal yang dijadikan suatu patokan atau juga pedoman atau juga asas-asas yang penting dalam hukum serta juga penerapannya. Contoh: 1. Doktrin mazhab sejarah dan kebudayaan yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang. 2. Doktrin aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham berpendapat bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 3. Doktrin aliran sosiologikal jurisprudence yang dipelopori oleh Jürgen Ehrlich, seorang Austria, berpendapat bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 4. Doktrin aliran realisme.
Hukum yang diprakarsai oleh Carl Lewin, Jerome Frank, Justin Oliver Wendell Holmes. Ketiga orang tersebut berpendapat bahwa para hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi bahkan membentuk hukum. Selanjutnya soal yang kedua. Jelaskan tentang objek hukum dan subjek hukum dan berikan contohnya. A. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dalam kurung manusia dan badan hukum, dan dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum, karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, Jamal memiliki sebuah lahan tanah kosong. Ia melakukan perjanjian jual-beli tanah dengan Tio. Dalam hal ini, tanah menjadi objek hukum dari perjanjian jual-beli tersebut. Tanah atau objek yang dikuasai atau dimiliki oleh Jamal atau subjek tersebut mempunyai manfaat bagi pemiliknya, yaitu Jamal sendiri. Ketika Jamal melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli dengan subjek hukum lainnya yakni Tio, maka tanah akan menjadi objek hukum dalam perjanjian tersebut. B. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Contoh badan hukum yang menjadi subjek hukum adalah badan-badan hukum yang berbentuk PT atau perseroan terbatas, yayasan, SIPI, dan firma. Contoh, Juan menggunakan sebuah mobil yang dimana dalam penggunaan mobil tersebut dengan seenaknya menerobos lampu merah, yang mengakibatkan gangguan ketertiban akan lalu lintas dan melanggar aturan yang ada. Penjelasannya, subjek dari kasus ini adalah Juan, yang dimana tindakan Juan ini dengan seenaknya melakukan penerobosan lampu merah, melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Yang ketiga, jelaskan tentang hak dan kewajiban, uraikan dengan memberikan contoh. A. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir bahkan belum dilahirkan. Contoh, 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. 4. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. B. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang secara sadar dan tanggung jawab sebagai bekal mendapatkan hak. Contoh, 1. Kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah. 2. Kewajiban untuk menaati, tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. 3. Kewajiban untuk menghargai orang lain. 4. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. 5. Kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara. 6. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan atas hak kebebasan. Yaitu soal keempat. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum.
uraikan dengan memberikan contoh. 1. Peristiwa hukum. Menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, menurutnya peristiwa hukum adalah A. Suatu kejadian hukum. B. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. C. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. D. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Contoh, menurut Suroso, macam-macam peristiwa hukum terdiri dari peristiwa menurut hukum. Contoh, A. Kelahiran, kematian, pendudukan tanah, dan pencemaran laut. B. Lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. 2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. A. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja. Contoh, hibah atau pemberian. B. Peristiwa hukum majemuk terdiri lebih dari satu peristiwa. Contoh, 1. Dalam perjanjian jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang. 2. Sebelum perjanjian kredit akan terjadi perundingan, penyerahan uang, dan pihak lain penyerahan barang bergerak sebagai jaminan gadai. Dengan pengembalian uang, maka di pihak lain berarti pengembalian barang jaminan. 3. A. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Peristiwa hukum sepintas seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar. B. Peristiwa hukum terus-menerus seperti perjanjian sewa-menyewa, uang sewa-menyewa berjalan bertahun-tahun. 2. Hubungan hukum menurut Suroso. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Contoh, Johnny menjual rumahnya kepada Doi. Johnny wajib menyerahkan rumahnya kepada Doi. Johnny berhak meminta pembayaran kepada Doi. Doi wajib membayar kepada Johnny. Doi berhak meminta rumah Johnny setelah dibayar. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contoh, A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Rumah adalah objek yang bersangkutan. 3. Akibat hukum. Pengertian akibat hukum menurut A. Ridwan Halim. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Contoh akibat hukum. Adapun contoh dari akibat hukum antara lain: 1.
terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik sepeda motor dan pembeli sepeda motor. 2. Dijatuhkannya hukuman terhadap seorang maling akibat dari mencuri barang dari rumah seseorang, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi kembali untuk dipelajari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.